Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi QR Patroli ya. Jadi aplikasi QR Patroli ini adalah sebuah sistem patroli keamanan online ya. Dengan fungsi utamanya adalah untuk melakukan atau sarana pendukung dalam dokumentasi kegiatan patroli. Dan cara kerja aplikasi ini adalah berdasarkan penggunaan QR code ya. Jadi petugas atau penjaga nanti akan melakukan atau akan memindai QR code yang ditempatkan di checkpoint ya, atau di lokasi aset dan pusat pemantauan. Secara real time akan mendapatkan informasi tentang kegiatan patroli, insiden ataupun peristiwa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas. Nah, data yang dikirim ini berupa teks dan juga image ya, atau foto. Nah, cara pengiriman ini nanti setelah QR code itu dipindai, nanti informasinya nanti dikirim ke aplikasi web QR Patroli ya, melalui jaringan internet, dan admin atau pimpinan bisa melihat kegiatan secara real time ya, kegiatan di lapangan. Nah, itu beberapa penjelasan singkat ya tentang aplikasi QR Patroli ini. Jadi memang unik ya, karena petugas di tanda kutip ya dipersenjatai dengan senjata yang unik, yaitu smartphone, dan penjaga juga dapat mengelola semua hasil pekerjaan atau kegiatan mereka melalui ponsel mereka masing-masing. Ya, itu beberapa hal deskripsi singkat mengenai aplikasi QR Patroli ini. Kita langsung saja akan mencoba menggunakan aplikasi QR Patroli ini. Oke, baik, kita buka dulu. Jadi ini kan ada dua versi ya, yang versi website dan versi Android ya, atau aplikasi. Nah, yang sekarang kita coba dulu yang aplikasi websitenya. Baik, kita buka dulu browser, kita pakai Chrome aja. Kemudian silakan teman-teman ketik .qr patroli.xyz ya. Ini saya menggunakan domain XYZ biar agak unik ya. Nggak, kalau com kan kelihatan sudah umum. Baik, kita coba. Nah, oke, muncul halaman login ya. Jadi aplikasi ini terdiri dari dua level ya, ada level admin atau pimpinan lah, atau administrator, kemudian yang kedua ada level petugas atau level penjaga. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini, terlebih dahulu harus melakukan registrasi akun, dan ini dilakukan oleh pihak administratornya ya, atau stakeholder lah, artinya dia kalau di panel pemimpin perusahaan ya. Jadi ini bukan level untuk penjaga.
pertama kali adalah level untuk admin. Baik, kita coba pertama kali lakukan registrasi akun dengan cara klik tombol registrasi akun. Kita coba. Nah, di sini muncul form daftar. Nah, di sini diminta untuk melakukan pengisian tentang data perusahaan, kemudian melakukan create username dan password untuk login sebagai administrator. Nah, kita coba misalkan PT apa ya, misalkan ya ini sembarang saja, PT Sempurna Jaya misalkan, alamat jalan misalkan alamat Jalan Merdeka Selatan, kemudian create username. Oke, baik, kemudian create password. Nah, setelah itu upload logo perusahaan ya. Jadi untuk logo ini formatnya harus JPEG dan kapasitas foto atau gambar itu di bawah 500 KB ya. Jadi sistem ini sudah divalidasi agar gambar atau foto yang diupload itu harus berformat JPEG, dan juga untuk ukuran filenya tidak boleh lebih dari 500 KB. Jadi oke, kita ambil gambarnya. Nah, kemudian kita selanjutnya klik tombol daftar. Nah, oke, di sini ada notifikasi pendaftaran berhasil ya, silakan login. Nah, baik, sekarang kita coba login. Dengan username dan password yang tadi sudah kita create. Oke, kita login. Nah, di sini muncul halaman indeks ya, atau dashboard daripada aplikasi QR Patroli ini. Nah, di sini ada 4 button informasi ya. Ada data personil, ada data presensi, ada data aset, dan juga ada data patroli. Dan di header ini ada logo perusahaan ya, dan juga nama perusahaan. Ini ada logo perusahaan dan juga ada nama perusahaan, kemudian ada daftar menu ya, ada data personil, data presensi, data aset, dan data patroli, dan juga link untuk logout. Nah, cara penggunaannya bagaimana? Pertama kali admin melakukan penambahan data personil ya, data untuk para penjaga. Klik data personil. Nah, ini masih kosong. Oke, admin melakukan penambahan data ya dengan cara klik tombol tambah data personil. Nah, di sini dilakukan penginputan nama, misalkan nama personilnya contoh, kemudian username untuk personil. Jadi ini username dan password untuk personil yang bersangkutan. Untuk
dia login ketika dia melakukan patroli dengan QR patroli ini. Jadi misalkan username-nya kemudian passwordnya ini Hasan, kemudian jabatannya apa, dia anggotakah atau komandan, misalkan ini anggota. Kemudian pilih file. Nah di sini dia memilih file foto ya, foto profilnya yang bersangkutan. Misalkan ini kita ambil foto ini sembarang aja, kemudian simpan. Nah maka akan muncul notifikasi penambahan data berhasil. Kita coba cek. Nah ini nama anggota Ahmad Hasan, jabatan anggota, kemudian foto. Nah oke, kita untuk contohnya kita coba satu aja dulu ya. Ini nama personilnya Ahmad Hasan, jabatannya anggota. Nanti dalam real penggunaannya ini tidak ada limit ya, bebas mau anggota berapapun bebas, tidak ada limit untuk personil. Kemudian selanjutnya setelah data personil, kita atau admin melakukan penambahan data aset. Klik tombol tambah data aset. Nah di sini diinputkan aset atau objek yang menjadi lokasi atau aset yang menjadi objek patroli gitu ya. Misalkan di sini apa ini ya, misalkan nama asetnya gudang kimia misalkan ya. Kemudian deskripsi tugas. Nah deskripsi tugas ini yang dimaksud adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh petugas tersebut. Apakah dia melakukan patroli kah, atau melakukan pengecekan kah, atau melakukan perhitungan atau apa. Ini bebas disesuaikan dengan kondisi ya, kondisi masing-masing perusahaan. Nah di sini saya contohkan misalkan melakukan patroli, gudang bahan kimia. Nah di sini lokasinya di mana? Ini lokasi asetnya di ruang manakah, di gedung apakah gitu kan. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi juga. Misalkan di sini contohnya gudang misalkan ada nomornya lah, misalnya gudang 07 misalkan, atau berapa, ini contoh saja. Kemudian jenis asetnya apa, ini juga bebas ya, misalkan entah bahan kimia apa atau jenisnya apa gitu. Ini deskripsinya kembali lagi bebas ya, disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Misalkan ini kimia apa, zat apa ya, zat ya ini sembarang aja lah, bebas ya. Kemudian klik tombol simpan. Nah oke, data aset berhasil ditambah ya, data aset berhasil ditambah. Kemudian langkah selanjutnya adalah admin atau administrator melakukan cetak QR code. Nah jadi ini kan data asetnya sudah diinputkan.
Nah, tugas selanjutnya adalah melakukan cetak aset dengan cara klik tombol cetak aset. Nah, ketika ini diklik, maka akan muncul QR code ya. QR code inilah yang nanti akan dicetak, kemudian diletakkan atau ditempatkan di checkpoint di lokasi aset. Seperti ini tadi kan lokasinya di gudang 07. Maka QR code ini nanti ditempatkan di gudang 07. Nah, ketika petugas atau penjaga melakukan patroli, maka petugas atau penjaga tersebut akan melakukan scanning ya, atau memindai QR code yang ada di gudang 07 ini. Ini contohnya seperti itu. Oke, baik. Setelah dicetak, maka langkah selanjutnya adalah kita login sebagai penjaga atau patroli. Jadi jika tadi kita memposisikan diri sebagai admin, nah sekarang kita contoh atau login sebagai petugas atau penjaga. Nah, baik, sekarang kita login. Tadi personilnya namanya Ahmad Hasan ya. Nah, sekarang kita coba. Tadi username yang kita buat adalah Ahmad, kemudian passwordnya adalah Hasan. Nah, oke, baik, sekarang kita sign in. Ups, muncul notifikasi Anda belum di absen. Nah, oke. Jadi petugas atau penjaga di lapangan dia tidak diberikan akses sebelum status kehadirannya itu sudah diabsenkan oleh admin. Artinya petugas atau penjaga itu benar-benar harus hadir dulu, statusnya hadir, baru bisa mengakses atau login ke aplikasi. Jika statusnya tidak hadir, maka dia tidak diberi akses. Nah, baik, kita login lagi sebagai admin. Kita absenkan personel yang namanya Ahmad Hasan ini agar dia diberi akses ya. Oke. Nah, di sini data presensi. Nah, kita klik tombol tambah data presensi. Kemudian kita cari petugas yang mau diabsenkan siapa. Nah, karena tadi yang baru kita inputkan baru 1 personel, maka yang muncul ini hanya 1 personel gitu. Jadi kalau adminnya menginputkan 100 personel, maka yang muncul nanti 100 nama di sini ya. Nah, ini karena berhubung 1, jadi yang muncul hanya Ahmad Hasan. Baik, kita absenkan Ahmad Hasan, status kehadiran hadir. Kemudian keterangan ini bebas ya, oke atau apalah terserah, bebas. Kemudian klik tombol simpan. Nah, si Ahmad Hasan statusnya hadir. Nah, baik, kita kembali lagi login sebagai petugas atau penjaga ya, yang tadi siapa, Ahmad Hasan. Coba kita klik username-nya Ahmad, kemudian passwordnya Hasan, kemudian kita login atau sign in. Nah, oke, sekarang udah muncul. Setelah petugas ini login, maka akan muncul sebuah kamera ya. Nanti akan aktif sebuah kamera, yang mana kamera ini nanti berfungsi untuk melakukan scanning ya. Jadi ketika kamera ini diarahkan ke QR code yang tadi kita tempatkan di lokasi aset, maka akan muncul sebuah form ya. Oke, kita coba saja. Baik, kita arahkan QR code ini kita arahkan kamera ini di QR code ya, yang tadi sudah kita tempatkan di checkpoint. Kita coba. Oke.
Nah, ini anggap aja QR code ini di lokasi gudang 07 tadi ya. Ini kalau realnya ini kan harus dicetak dan ditempel ya, karena ini untuk percobaan. Anggap saja ini QR code-nya itu di lokasi aset gitu ya. Kita coba scanning. Nah, setelah di scan muncul sebuah form isian, di mana form ini berfungsi untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian di sekitar lokasi aset, dan petugas diwajibkan untuk melakukan pengambilan gambar ya, pengambilan gambar di lokasi aset. Nah, setelah diisi dan dilakukan pengambilan gambar, maka maka klik tombol simpan, dan secara otomatis data kegiatan patroli akan tersimpan ke dalam database. Oke, itu pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas ya di lapangan. Sangat simpel sekali dan kegiatan bisa terdokumentasikan dengan baik. Nah, kita kembali login sebagai administrator untuk melakukan pengecekan ya, apakah data patroli yang dilakukan oleh personil Ahmad Hasan ini benar-benar sudah masuk ke sistem atau tidak. Baik, kita cek, kita login kembali sebagai administrator, kemudian kita klik data patroli dan kita cek. Nah, ini dia hasil kegiatan patroli yang dilakukan oleh personel yang bernama Ahmad Hasan sudah masuk ke dalam sistem ya. Dan ini sistemnya bekerja secara real time ya. Ya, untuk waktu ini secara real time. Oke. Saya rasa sangat mudah. Nanti teman-teman silahkan coba sendiri, dan kalau ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaannya. Untuk link akses websitenya nanti akan saya taruh di bawah deskripsi ya. Nanti di bawah deskripsi ada link untuk akses ke website QR Patroli.